Rekaman video amatir banjir bandang yang menerjang Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara viral di media sosial. Pasalnya dalam banjir besar tersebut terlihat kayu gelondongan ikut mengalir terbawa derasnya arus air. Warganet mengaitkan kayu gelondongan tersebut merupakan dampak pembalakan liar di hutan Sumatera sehingga banjir dan longsor melanda di sebagian besar wilayah Sumatera. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Juwanto Nugroho membantah jika kayu gelondongan tersebut adalah hasil dari pembalakan liar. Menurutnya, aksi pembalakan liar hutan sudah bergeser ke wilayah Indonesia Timur. Kayu-kayu yang terlihat dalam banjir bandang di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah adalah pohon-pohon tua yang tumbang terbawa banjir. Rilis perkembangan penanganan PHT yang kita tangani di Mentawai bersama Satgas PKH. Nah, juga kita lakukan, saya tambahkan kalau tadi sudah sampaikan bahwa operasi terkait dengan PHT itu ada di beberapa tempat tadi, dan terkhusus malah juga di lokasi-lokasi yang mengalami banjir, musibah banjir. Tadi Aceh Tengah statusnya malah sudah P21, Solok, Sumbar kita berproses, Kepri, Mentawai, dan Sumbar, Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Selatan atau Sumbar. Nah, Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Bayangkan ini Sobat Infodong, air bah bergulung dari gunung, warnanya coklat pekat, menyeret lumpur, batu, bahkan rumah-rumah yang tak sempat diselamatkan. Tapi ada satu hal yang membuat video ini viral sedetik setelah muncul. Ribuan batang kayu gelondongan memenuhi aliran sungai, menghantam jembatan, kendaraan, dan desa-desa di sekitarnya. Ini bukan film. Ini tragedi yang melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara. Dan dari sekian pertanyaan yang bermunculan, ada satu yang paling keras gaungnya. Dari mana datangnya kayu sebanyak ini? Pemerintah bilang ini murni faktor alam. Masyarakat bilang ada pembalakan liar. Jadi, siapa yang benar? Dan kenapa bencana ini terasa seperti kejadian yang sudah lama diprediksi? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sobat Infodong, saat tragedi ini terjadi, dua cerita langsung muncul dan keduanya saling bertentangan. Kemenhub lewat Dirjen Gakum Dwi Juwanto Nugroho menyampaikan 3 sumber kayu yang hanyut. 1. Kayu lapuk dan pohon tua yang tumbang secara alami. 2. Pohon tumbang akibat siklon tropis Senyar yang membawa cuaca ekstrim. 3. Kayu dari areal penggunaan lain atau APL yang memang sedang ditebang secara legal oleh pemegang izin. Tegas dikatakan, ini bukan pembalakan liar di hutan negara. Secara administratif, APL memang bukan kawasan hutan negara. Artinya, penebangan di sana bisa dianggap legal. Pemerintah juga menekankan bahwa hujan ekstrim adalah faktor terbesar yang memicu bencana. Di sisi lain, Walhi Sumatera Utara, LSM Setiabumi, dan masyarakat sekitar mengajukan narasi yang sangat berbeda. Volume kayu terlalu banyak untuk disebut pohon tumbang alami. Banyak kayu terlihat bersih, sudah dipotong rapi, tanpa ranting atau akar. Lokasi bencana ada di hilir kawasan yang selama ini disorot akibat deforestasi, ekosistem batang toru. Bagi mereka, banjir ini bukan fenomena spontan. Ini akibat kerusakan hutan yang sudah lama mereka peringatkan. Dan fakta yang menyakitkan adalah BNPB mencatat 166 orang meninggal dan 143 masih hilang di Sumut per 29 November 2025. Skala kerusakannya terlalu besar untuk dijelaskan hanya dengan curah hujan tinggi. Sobat Infodong, dengan dua versi cerita yang bertolak belakang, satu-satunya cara mendekati kebenaran adalah dengan melihat bukti yang ada. Bukti yang bukan cuma dari pernyataan, tapi juga dari apa yang tertinggal di lapangan. Bukti pertama adalah kayu itu sendiri. Video amatir yang beredar menunjukkan ribuan batang kayu dengan potongan yang bagi sebagian orang terlihat rapi. Ini memicu pertanyaan mendasar. Kalau ini pohon tumbang alami karena angin atau longsor, kenapa banyak yang tampak bersih tanpa ranting, daun, atau akar? Kenapa kayu-kayu ini lebih mirip hasil produksi industri?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar kecurigaan publik. Bukti kedua, dan ini yang paling krusial, adalah kondisi hutan di hulu. Para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menyebut bahwa pemicu utama bencana ini adalah kombinasi mati. Siklon tropis senyar yang membawa curah hujan ekstrim bahkan mencapai level yang sebanding dengan banjir besar Jakarta 2020 dan menurunnya daya serap lingkungan. Disinilah letak masalahnya. Aktivis lingkungan seperti Walhi dan Satya Bumi secara konsisten menyoroti kondisi kritis ekosistem Batang Toru, sebuah bentang hutan tropis yang sangat penting di Sumatera Utara. Ekosistem ini seharusnya berfungsi sebagai menara air dan benteng alami pencegah banjir. Tapi fungsinya terus tergerus. Menurut Walhi, kerusakan hutan di Batang Toru terjadi secara masis akibat ekspansi industri ekstraktif. Mereka menuding adanya perusahaan di sektor tambang emas, pembangkit listrik tenaga air, hingga perkebunan yang secara kolektif menekan tutupan hutan. Saat kemampuan alam untuk menyerap air hujan berkurang drastis akibat pembukaan lahan, air meluncur deras dari hulu ke hilir, menyeret apa saja termasuk potongan kayu dari lahan yang telah dibuka. Ini bukan lagi sekedar bencana alam, melainkan bencana ekologis yang diperparah oleh aktivitas manusia. Bukti ketiga adalah pengakuan ironis dari Kemenhub sendiri, adanya modus pencucian kayu. Dirjen Gakum Kemenhub, Dwi Januanto Nugroho, mengakui bahwa pihaknya kerap membongkar modus operandi di mana kayu hasil pembalakan liar dicuci seolah-olah berasal dari lahan APL yang sah. Kemenhub bahkan menyatakan bahwa operasi untuk mengungkap modus ini sedang berjalan di beberapa wilayah yang kini terdampak banjir, termasuk Tapanuli Selatan. Sebuah pengakuan yang seolah mengkonfirmasi bahwa ada masalah serius dalam sistem yang ada. Nah, Sobat Infodong, sekarang mari kita coba hubungkan semua titik ini. Di satu sisi, ada pernyataan resmi soal bencana alam. Di sisi lain, ada bukti kerusakan ekologis masif di hulu dan pengakuan adanya sistem yang rawan disalahgunakan untuk mencuci kayu ilegal. Ketika hutan di hulu seperti ekosistem Batang Toru masih sehat, ia bekerja seperti spons raksasa. Akar-akar pohon mencengkram tanah, mencegah erosi. Lapisan humus dan kanopi daunnya menyerap air hujan lalu melepaskannya perlahan ke sungai. Tapi ketika hutan itu dibuka, baik secara legal untuk konsesi maupun ilegal, fungsi spons itu hilang. Tanah menjadi gundul dan tidak stabil. Saat siklon senyar datang membawa hujan ekstrim, tidak ada lagi yang bisa menahan laju air. Air hujan langsung mengalir di permukaan membawa serta tanah dan material apapun di atasnya, termasuk sisa-sisa kayu dari pembukaan lahan. Aliran ini berkumpul menjadi arus deras dan destruktif yang kita kenal sebagai banjir bandang. Fenomena inilah yang disaksikan di Tapanuli. Ini bukan lagi soal air, tapi campuran air, lumpur, batu, dan ribuan batang kayu yang berubah menjadi senjata penghancur. Pernyataan Walhi Sumut sangat jelas. Laju deforestasi sulit dibendung karena perusahaan yang beraktivitas di ekosistem Batang Toru melakukan penebangan pohon dengan berlindung di balik izin yang dikeluarkan pemerintah. Ini menciptakan ironi yang tragis. Di satu sisi, penerbangan itu mungkin legal di atas kertas karena punya izin. Tapi di sisi lain, dampaknya secara ekologis terbukti ilegal karena merampas hak warga atas lingkungan yang aman. Jadi, siapa yang harus dipercaya? Apakah ini murni bencana alam atau ada permainan kotor di baliknya? Kemenhub berkisi ras, kayu-kayu itu bukan dari pembalakan liar di hutan negara. Secara teknis mereka mungkin benar jika kayu itu berasal dari penebangan di lahan APL berizin. Tapi narasi ini terasa tidak lengkap dan gagal menjawab pertanyaan yang lebih besar. Bukti-bukti yang ada menunjukkan adanya kerusakan ekologis masif di hulu yang tak bisa diabaikan. Kritik dari Walhi dan masyarakat lokal, didukung temuan para ahli, melukiskan gambaran yang jauh lebih kelam. Bahwa hilangnya tutupan hutan secara drastis yang dipercepat oleh berbagai aktivitas industri adalah kontributor utama yang memperparah bencana ini. Pengakuan Kemenhub tentang adanya modus pencucian kayu ilegal dan bahkan rencana untuk mengevaluasi sistem perizinan PHAT adalah sinyal kuat ada yang salah dalam pengawasan kita. Mungkin saja kayu-kayu yang hanyut itu adalah campuran dari pohon tumbang alami, sisa tebangan legal, dan kayu hasil pencucian yang belum sempat diangkut. Pada akhirnya, bencana di Sumatera Utara ini bukanlah misteri sederhana dengan satu jawaban. Ini adalah tragedi kompleks yang menelanjangi kerapuhan ekologis kita.
Menyalahkan curah hujan ekstrim saja adalah penyederhanaan yang berbahaya, karena itu artinya kita mengabaikan akar masalahnya, yaitu degradasi lingkungan yang terus-menerus atas nama pembangunan. Pemerintah perlu menjelaskan hal ini secara transparan. Bagaimana kondisi tutupan hutan? Siapa saja pemilik izin di daerah itu? Apa hasil investigasi modulus cuci kayu? Mengapa volume kayu yang hanyut bisa sebanyak itu? Dan masyarakat berhak tahu jawabannya. Nah Sobat Infodong, sekarang giliran kalian nih. Menurut kamu, apakah banjir kayu di Sumatera Utara ini murni bencana alam? Atau ini akibat kerusakan hutan yang dibiarkan terlalu lama? Apa yang seharusnya pemerintah lakukan ke depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.